warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang sering mencuci tangan? Ya, mencuci tangan untuk apa? Setelah melakukan apa? Bermain. Ya, setelah bermain, sebelum Makan. makan. Sudah Ya, makan. ya, setelah makan, sebelum makan. Kemudian langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, Mencuci tangan dengan air yang mengalir. ya. Kemudian yang kedua, Menggunakan sabun. ya. Yang ketiga, Gosok-gosok jari. ya. Yang keempat, Bilas-bilas. ya, berbilas dengan air yang mengalir ya. Yes. Kemudian di sini Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi di sini tujuan pembelajaran teks prosedur. Yang pertama menjelaskan pengertian teks prosedur. Yang kedua menyebutkan ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga menentukan urutan langkah dalam teks prosedur. Dan keempat menyusun langkah sederhana secara runtut. Kemudian di sini Ibu akan menampilkan video tentang Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan membahas sebuah teks, yaitu teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang sering kali kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari secara langsung. Misalnya saja, ketika Ananda ingin membuat sebuah masakan, lalu Ananda melihat dan mengikuti resep-resep yang tertulis pada buku resep, maka Ananda sudah mempraktikkan sebuah teks prosedur. Karena teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan cara melakukan atau membuat sesuatu. Sesuai dengan pengertian teks prosedur, maka tujuan dari teks prosedur adalah membantu para pembaca ataupun pendengar untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan ataupun membuat sesuatu secara tepat. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur yang membedakan dia dari teks yang lainnya adalah: yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung dalam mengurutkan kegiatan ataupun cara. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat secara akurat. Setelah kita mengetahui apa itu teks prosedur dan apa tujuannya, sekarang kita akan lanjut ke struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki 4 struktur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir, penutup. Untuk memudahkan kita memahami teks prosedur, sekarang kita perhatikan contoh teks prosedur cara membuat teh manis berikut ini. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur teks. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pada contoh teks tersebut adalah cara membuat teh manis. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu bahan dan alat. Bahan-bahan pada contoh teks ini yang pertama yaitu 1 buah teh celup, 2 sendok makan gula, air hangat secukupnya,
dan untuk alatnya, cangkir dan cetakan. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan pada contoh teks ini, yang pertama, masukkan 2 sendok teh gula ke dalam cangkir. Selanjutnya, tuanglah air hangat ke dalam cangkir. Kemudian, masukkanlah teh celup ke dalam cangkir. Terakhir, aduklah semua bahan sampai larut dan teh pun siap disajikan dan dinikmati. Struktur yang keempat sekaligus struktur yang terakhir dalam teks prosedur yaitu penutup. Struktur penutup pada contoh teks ini adalah pada kalimat teh pun siap disajikan dan dinikmati. Itulah contoh dan analisis struktur dari teks prosedur. Jadi di dalam video tadi apa saja yang anak-anak bisa yang bisa amati atau yang anak-anak pahami. Teks prosedur. Dari teks lainnya adalah Coba kalian sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama apa tadi? Menggunakan pola kalimat perintah. Ya, yang kedua Menggunakan kata kerja aktif. yang ketiga, Menggunakan kata penghubung. yang keempat, Menggunakan kata keterangan. ya, kemudian langkah-langkahnya. Ya. Kemudian struktur teks prosedur apa saja? Yang pertama, yang kedua, Bahan alat. yang ketiga, Langkah-langkah. yang keempat, Penutup. ya, penutup. Salah satu contoh teks prosedur adalah cara membuat teh manis. Yang pertama, bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada apa saja? 1 buah teh celup. Kemudian 2 sendok makan gula. yang ketiga, Air hangat. ya, kemudian alatnya apa saja? Cangkir dan sendok. Ya. Kemudian langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, Masukkan 2 sendok teh celup ke dalam cangkir. ya, yang kedua, Selanjutnya tuangkan air hangat ke dalam cangkir. ya, yang ketiga, Kemudian masukkan teh celup ke dalam cangkir. cangkir. Yang keempat terakhir adalah materi yang ibu jelaskan tadi. Ibu akan membuat kelompok, ya. Jadi kelompok 1 3 orang, kelompok 2 3 orang, ya. Ibu akan membagi LKPD yang ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Ya, sudah? Ya. Ibu minta satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Jawabannya: 1. Teh celup, 2. Sendok makan gula, 3. Air hangat. Alat: 1. Cangkir dan sendok. Tujuan pembelajaran tentang teks prosedur. Jawabannya: cara membuat teh manis. Langkah-langkah pembuatan teh manis. 1. Masukkan 2 sendok gula ke dalam cangkir. 2. Selanjutnya, tuangkan air hangat ke dalam cangkir. 3. Masukkan teh celup ke dalam cangkir. 4. Aduk semua bahan sampai larut. 5. Teh pun siap disajikan dan dinikmati. Itu saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasi jawabannya. Ya, jadi kesimpulan dari materi pembelajaran tentang teks prosedur hari ini adalah teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah tahapan atau cara sistematis dan urut untuk melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan benar dan tepat. Teks ini memiliki struktur yang jelas, berdiri dari tujuan materi atau alat dan bahan, langkah-langkah pelaksanaan, serta penutup atau simpulan hasil. Ciri utamanya adalah menggunakan kalimat perintah, kata kerja, tindakan, dan kata keterangan yang menjelaskan cara, waktu, atau alat. Ya, cara, waktu, atau alat. Jadi langkah-langkahnya tadi ada 5 langkah cara membuat teh manis. Yang pertama, Masukkan 2 sendok makan gula ke dalam cangkir. Kedua, Selanjutnya, tuangkan air hangat ke dalam cangkir. yang ketiga, Masukkan teh celup ke dalam cangkir. yang keempat, Aduk semua bahan sampai larut. ya yang kelima, Teh pun siap disajikan dan dinikmati. ya. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Ibu berharap kalian paham apa yang Ibu sampaikan tadi, ya. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri walhamdulillahirabbil. Ya, setelah kita melakukan doa tadi, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.